kamu mau membunuh buyutku, Nyi Teguh. Kamu harus dihukum. Kanjeng Ratu Kidul. Bawa dia ke kubangan Bolo Ijo. Beri dia pelajaran. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Tidak, jangan. Jangan bawa saya. Jangan. Kenapa tiba-tiba ada musibah yang tak terlacak asal-usulnya? Ada apa ya? Yang jelas, ada seorang perempuan yang ditarik gelombang dan dibawa ke dasar samudera, Kanjeng Ratu. Kasihan perempuan itu. Tabak Dento, cepat rebut dia dari beliau. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Mohon restu. Saya bisa merebut wanita ini dari ular raksasa itu. Baringkan dia.
Yang ada di dalam perutnya lah yang membuat beliung atau ular raksasa itu yang membawanya ke dasar laut. Wanita itu hamil, Kanjeng Ratu? Iya. Laki-laki. Kenapa aku harus ketemukan perempuan ini? Iya, iya, aku mengerti. Aku mengerti. Aku akan menjaga bayi itu dari gangguan siapapun juga. Judomanik, pulangkan dia ke suaminya. Dibangunkan dulu, Kanjeng Ratu? Tidak usah. Dia jangan sampai tahu kalau kita yang menolongnya. Pulangkan, kembalikan dia ke pantai. Nustakun dawuh, Kanjeng Ratu. Kamu, bawa dia. Istri saya, Pak. Istri saya. Tenang, Pak, tenang. Ayo, cepat, bawa kemari. Ayo. Dian, bertahanlah, Dian. Tenang, Pak, tenang. Sudah lama aku tidak pernah lagi terlibat dengan persoalan-persoalan manusia. Tapi kemunculan Dian, istri Yanto Subroto itu membuat aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Kenapa? Kenapa dia muncul? Dan kenapa aku mengetahui lebih dulu bahwa dia hamil sebelum ia sendiri dan suaminya mengetahuinya? Ada apa dengan yang namanya Dian itu? Apa aku harus terlibat dalam kehidupan mereka? Kenapa Kanjeng Ratu bingung? Kehidupan manusia tetap tak berubah seperti yang sudah-sudah, Kanjeng Ratu. Maksudmu? Iri hati, keserakahan dan permusuhan tetap menggelegak di darah manusia, Kanjeng Ratu. Seperti sekarang ini, banyak sekelompok manusia yang tersesat, yang tergila-gila dengan harta dunia. Sehingga mereka lupa dengan akal sehat mereka. Pasti ada hubungan antara Kanjeng Ratu dengan ibu si calon bayi itu, Kanjeng Ratu. Ya, mungkin kamu benar. Kita lihat saja nanti. Apa? Buaya di Taman Safari lepas. Iya. Saya memang masih menyimpan double loop saya, tapi saya sudah lama tidak berburu. Iya. Iya, baik. Saya akan segera ke sana, saya akan membantu. Iya. Terima kasih. Mas, gimana sih? Katanya pagi ini mau nganter ke dokter kandungan. Iya, aku tahu. Tapi buaya yang lepas dan lari ke perkebunan itu sangat berbahaya. Aku harus membantu perburuan ini. Aparat desa kan sangat mengandalkan aku. Masa aku menolak permintaan mereka? Mas, kamu kan bisa berangkat sendiri sama supir, atau kamu sama Ayu.
Ya udah deh, nggak usah. Kalau emang harus berangkat sendiri, biar nanti diantar supir aja. Ya, bagus kalau begitu. Mudah-mudahan sore aku sudah kembali. Bi. Iya, Pak. Tolong siapkan alat berburu saya. Iya, Pak. Sekalian baju gantinya ya, Bi? Oh, iya, Bu. Aku berangkat. Lihat, itu buayanya. Iya, Pak Yanto. Nampaknya dia sedang bingung. Ayo kita ke sana. Ya. Ayo, Tam. Kenapa Pak Yanto belum nembak juga ya? Kita duluan saja, Pak. Bagaimana, Pak? Jangan. Pak Yanto lebih pengalaman dari kita. Iya. Sebaiknya kita tunggu aba-aba dari dia. Iya. Hei, kita tunggu buaya datang kemari. Siapa yang menembak? Kelihatannya salah satu dari pemburu itu, Pak Yanto. Ayo, kita kejar buaya itu sebelum masuk ke sungai. Bagaimana? Ayo kita kejar. Ya. Ada kelompok lain yang juga ikut memburu buaya itu, Pak. Iya, pasti orang-orang perkebunan itu, Pak Yanto. Ayo, Ayo, Tam. Ayo. Tahan, jangan tembak, tahan. Ayo tangkap. Ya. Bagaimana, Pak? Beres. Buaya ini sudah kita lumpuhkan dengan bius. Sekarang tinggal tanggung jawab saudara-saudara mengembalikan buaya ini ke kandangnya. Terima kasih, Pak. Iya. Ayo kita cari. Akhirnya dapat juga. Bija, bagaimana nih? Bapak kok sampai sore ini belum pulang juga? Buayanya belum ketangkep kali ya, Bu? Ah, Bibi, kalau masalah buaya sih nggak apa-apa. Tapi siapa tahu Mas Yanto di rumah Mbak Ayu. Oh, kalau gitu ditelepon ya, Bu? Iya, ya. Sebentar, Bu. Bi. Iya, Bu. Nggak usah ditelepon deh. Mendingan didatengin aja. Takutnya kalau ditelepon, ntar Mbak Ayu bilang kalau Mas Yanto nggak ada lagi. Kamu tahu sendiri kan, Mbak Ayu maunya Mas Yanto di sana terus. Iya, Bu. Namanya juga istri tua ya. Jadi pasti umumnya ya begitu, Bu. Pokoknya bilang sama Bapak kalau Ibu positif hamil dan Ibu pengen Bapak cepat pulang, ya? Iya, Bu. Bi, Ya? jangan lupa titip salam buat Mbak Ayu ya. Iya, Bu. Ija, Iya, Mbak. cari Bapak ya? Iya. Bapak sedang... Ada apa, Bi? Ibu, Pak. Kenapa, Ibu? Ibu ingin Bapak cepat pulang. Ada apa? Ingin cepat-cepat menyampaikan kabar baik, Pak. Kabar baik. Iya. kabar baik apa? Bu.
Ibu positif hamil. Hamil? Iya, Pak. Alhamdulillah. Yuk, aku harus pulang dulu ya. Mas, apa ini bukan pulang? Ini kan rumah Mas Yanto juga. Iya. Tapi kan aku harus bertemu dengan Dian. Aku harus memberikan ucapan selamat padanya. Ya udah. Tapi setelah itu kembali ya. Iya. Ada yang harus dibicarakan. Iya. Bibi duluan saja. Nanti saya menyusul ya. Iya, Pak. Permisi, Bu. Mari. Iya, Bu. Ada salam dari ibu muda. Selamat ya buat Dian. Iya, Bu. Mari. Iya. Hati-hati, Bi. Mas, selamat ya, Mas. Hah? Tapi mudah-mudahan Mas tidak berubah sama Ayu. Loh, kenapa harus berubah? Anaknya Dian kan anak kamu juga. Ya, aku pamit ya. Silakan, Pak. Ya. Kenapa, Bu? Habis sudah harapan saya, Bi. Habis bagaimana, Bu? Sudahlah, kamu gak perlu tahu. Bu. Bu. Pak Gatot. Iya, Tuan. Cuci mobilnya ya. Baik, Tuan. Dian. Dian. Aku bahagia, Dian. Aku bahagia sekali. Aku bahagia, Dian. Aku bahagia. Kok diputar-putar begitu? Jangan, Pak. Ibu kan sedang hamil muda. Iya. Ibu ingin cinta Bapak tetap utuh sama Ibu. Tidak ada salahnya kalau Ibu mengikuti nasihat saya, Bu. Cinta Mas Yanto luntur karena Dian hamil, Bi. Dan Mas Yanto pasti bahagia sekali Dian hamil. Dan dia pasti tidak akan kesini-sini lagi. Apalagi kalau Dian sudah melahirkan. Gak punya anak itu sengsara, Bi. Gak bahagia. Maka dari itu, saya antar ke orang pintar ya, Bu. Biar orang pintar itu yang memberi jalan keluarnya, Bu. Apa tidak salah jalan, Bi? Kalau kita ke sana. Tidak, Bu. Buat kebaikan Ibu apa salahnya? Ada cara agar kasih sayang dan cinta suamimu, Yanto Subroto, tetap kepadamu. Yanto Subroto kecewa pada istri mudanya itu. Karena kecewa, maka Yanto Subroto akan kembali kepadamu.
Bagaimana? Kalau itu satu-satunya jalan, apa boleh buat, Nyi? Beri saya 3 juta. Bayar saja, Bu. 3 juta kan tidak seberapa. Saya setuju. Kelihatannya, inilah yang membuat aku harus berkenalan dengan Dian Istrianto Subroto itu. Izinkan saya mengagalkan rencana jahat dukun itu, Kanjeng Ratu. Atau biar saya dan para lampor yang mengajar dukun itu, Kanjeng Ratu. Tidak. Biar aku sendiri yang menangani ini. Kalian jaga ketenangan Segoro Kidul selama aku pergi. Sampai nanti. Assalamualaikum dahulu, Kanjeng Ratu. Kok belum nendang-nendang sih? Mas, ini kan baru 2 bulan. Ntar nendang-nendangnya itu 7 bulan. Oh. Mas, itu jendelanya kok terbuka sendiri? Aku nggak tahu. Kalau semuanya ini ada hubungannya dengan ilmu hitam. Kamu gak usah takut. Sebab begini-begini, aku masih keturunannya Kanjeng Ratu Kidul. Apa hubungannya ketakutan sama keturunan Ratu Kidul, Mas? Yang pasti kita tidak akan kena ilmu hitam. Sebab Kanjeng Ratu Kidul pasti akan selalu melindungi kita. Kanjeng Ratu Kidul? Iya, aku masih cucu buyutnya Kanjeng Ratu Kidul, Dian. Kalau bicara itu jangan ngawur, Mas. Dian, begini-begini, aku ini masih Raden Mas. Raden Masku yang dari Solo itu masih keturunan Mataram. Nah, siapapun yang keturunan Mataram, dia pasti masih ada keturunan Kanjeng Ratu Kidul. Sebab apa? Sebab yang menurunkan raja-raja di Jawa itu kan Jakatarup dan Nawang Mulan. Nah, Nawang Mulan itulah Kanjeng Ratu Kidul. Kamu tuh ngaco, ngawur, tukang ngarang tuh gak sih, Mas? Dari mana kamu bisa tahu tentang asal-usulku, Yanto Subroto? Siapa kamu sebenarnya? Dian, di surat kelahiran asliku tertulis nama Raden Mas Suryanto Subroto, putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Subroto. Mas kok gak pernah cerita sih sama Dian? Sebab dari kecil, aku sudah hidup sendiri dan jauh dari lingkungan yang menurunkanku. Jadi, nama yang kupakai sampai sekarang, Yanto Subroto. Raden Mas dan Surnya aku buang. Oh, benarkah engkau masih buyutku, Yanto Subroto? Benarkah? Tunjukkan padaku, apakah benar Yanto Subroto masih keturunanku atau cucu buyutku? Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Subroto, Raden Mas Suryanto Subroto. Dari sanalah akan lahir seorang pemimpin terpilih. Oh, ya, itulah sebabnya kenapa aku harus melindungi bayi itu. Bi, iya Bu, sudah ada kabar dari Nyi Teguh? Belum Bu, tapi kalau Nyi Teguh sudah selesai ngelakoninya, saya pasti dikabari Bu. Rumah ini jadi dingin, Bi. Hambar. Gak ada kehangatan lagi.
Kelihatannya aku akan kehilangan Mas Yanto. Hah? Tidak, Bu. Tidak. Percayalah, Bu. Nyi Teguh pasti bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Bu. Bi, buka, Bi. Cepet, Bi. Iya, Bu. Pagi, Mbak Yu. Loh, kok situ? Kenapa? Ibunya ada? Ada? Ini saya mau ngantar surat dari Bapak. Siapa, Bi? Suratnya nggak perlu jawaban kan? Dari Bapak pasti? Iya. Ya sudah sana, bilang kalau sudah diterima. Iya. Ya sudah sana. Kenapa sih nggak datang saja? Nelpon, kek. Malah kirim surat. Assalamualaikum. Maaf, Yu. Aku tidak bisa datang dulu. Karena aku lagi sibuk dan harus mengantar Dian ke dokter. Dan ini ada cek 10 juta. Gunakan sebaik-baiknya. Kampung, Man. Iya, tapi nggak jadi. Memangnya kenapa? Lagi mulus begini, ntar bisa keluar di jalan. Ada apa sih, Bang? Orang diajak ngobrol perut mulus begini, malah ditinggal kabur. Nggak tahu, Man. Perasaanku nggak enak, Man. Udahlah, Bang. Duduk aja, duduk. Ayo. Apa, Je? Ibu teriak-teriak di kamar, Pak. Ibu teriak-teriak di kamar? Iya. Ayo. Iya, Pak. Dian, Bu, kamu kenapa, Dian? Bu? Dian, kenapa dia, Bi? Aduh, Pak, saya nggak tahu, Pak. Bu. Dian. Bu. Dian. Kamu kenapa, Dian? Dian. Bu. Dian. Katakan, Dian. Kamu kenapa, Dian? Ibu. Dian. Dian, katakan kamu kenapa? Dian. Kenapa sama kamu, Dian? Siapa yang membuat kamu ke atas begini, Dian? Dian. Dian. Ibu. Kenapa dengan kamu, Dian? Ibu. Ibu kenapa di atas? Ibu. Dian. Apa-apaan ini? Dian. Apa-apaan dengan semua ini? Dian. Apa-apaan ini? Ibu turun, Bu. Kenapa ini, Bi? Aduh, saya nggak tahu, Pak. Dian. Dian. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama kamu, Dian? Dian. Ibu ada lawan saya. Bija, sini Bija. Kamu buat ibu di sini. Kalau ada apa-apa panggil saya. Teriak saja, ya? Iya, Pak. Bu.
Kamu mau membunuh buyutku, Nyi Teguh. Kamu harus dihukum. Kanjeng Ratu Kidul. Bawa dia ke kubangan Bolo Ijo. Beri dia pelajaran. Ini padamu, Kanjeng Ratu. Jangan. Jangan bawa saya. Jangan. Jangan khawatir, anak Mas Suryanto Subroto. Putramu selamat. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Pak. Kalian? Iya. Dari mana saja kalian? Di pos jaga, Pak. Berarti tadi kalian berdua melihat sesuatu? Tidak, Pak. Saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya merasa ada angin yang sangat keras dan suara gaduh. Benar, Pak. Saya juga merasakan. Tapi apa? Saya seperti mendengar suara perempuan ketakutan, Pak Yanto. Saya juga merasa mendengar perempuan yang marah, Pak. Terus Pak Yanto sendiri, sepertinya Pak Yanto melihat sesuatu. Saya juga nggak tahu. Saya memang mendengar keributan di luar, maka dari itu saya keluar. Tapi setelah di luar saya tidak melihat apa-apa. Sebentar. Istri saya sudah menunggu saya di kamar. Iya, Pak. Bang, yang tadi itu suara apa ya, Bang? Saya juga nggak ngerti. Ayo, Man, kita jaga lagi. Iya, ayo. Pegangin terus, Bi. Pegangin terus. Kenapa ini? Ada apa denganmu, Nyi? Ada apa denganmu, Nyi? Kalian pergi dari sini. Aku tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya. Pergi. Cepat, pergi. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan bayi itu. Kenapa, Nyi? Aku tidak tahu pasti. Tapi kelihatannya bayi yang ada di dalam kandungan istri muda suamimu itu dilindungi oleh Nyi Roro Kidul. Apa, Nyi? Apa? Dilindungi Nyi Roro Kidul? Ya, pergi kalian dari sini. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan Nyi Roro Kidul. Pergi! Pergi! Mari, Bu, mari. Bagaimana dengan istri saya? Tidak ada masalah. Bayinya baik-baik saja. Pokoknya ibu dan bayinya sehat-sehat saja. Ya, terima kasih dokter. Ya.
menurut Mas, apa benar di waktu lalu Kanjeng Ratu Kidul telah melindungi masalah kita? Ya, itu memang benar. Kalau tidak, siapa coba yang bisa menyelamatkan kamu dari serangan gaib yang mengerikan malam itu? Kalau gitu, Mas pasti dikasih tahu sebenarnya siapa yang membuat perut saya sakit dan membuat saya bisa terbang di dalam kamar. Sayang Nyi Roro Kidul tidak cerita tentang hal itu, dan saya juga tidak sempat menanyakannya pada beliau. Enggak, aku nggak percaya adanya Ratu Kidul. Itu mitos. Bu, bagi yang tidak percaya, Nyi Roro Kidul itu cuma dongeng. Tapi bagi yang percaya, Nyi Roro Kidul itu ada, Bu. Jadi, kegagalan Nyi Teguh itu karena adanya Nyi Ratu Kidul? Ya, tepat sekali, Bu. Itu hanya siasat Nyi Teguh saja. Biar aku nggak marah dan meminta kembali uang 3 juta yang sudah kuberikan padanya. Tapi Nyi Roro Kidul itu benar-benar ada, Bu. Kalau begitu kamu kerjasama dengan Nyi Teguh, mempermainkan aku, menipu uangku, dengan dalih adanya Nyi Roro Kidul yang melindungi bayi dalam perut dia. Tidak, Bu, tidak. Tidak terbetik dalam pikiran saya untuk membohongi Ibu. Kalau begitu, katakan padaku, masih ada jalan nggak untuk melawan Ratu Kidul? Itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Siapa? Dukun mana? Orang pintar mana yang bisa mengalahkan Ratu Kidul? Ki Permoni, Bu. Ki Permoni? Ya, orang pintar ini adalah penganut Ratu Gedeng Permoni, Bu. Musuh bebuyutan Nyi Roro Kidul, Bu. Kalau gitu, antarkan aku padanya. Ya. Takut, Pi. Tenang, Bu. Awas, Bu. Awas, Bu. Tidak usah banyak bicara. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Ya. Hah? Katakan, apakah benar bayi yang ada dalam kandungan perempuan bernama Dian itu dilindungi Ratu Kidul? Ya, benar. Bayi itu ada dalam perlindungan Nyi Ratu Kidul. Lalu, kira-kira bagaimana, Ki? Mungkinkah... Iya, Ki. Mungkinkah bayi itu disingkirkan? Itu mudah. Dan aku akan melakukannya untukmu. Atas nama Nyi Ratu Gedeng Permoni. Kenapa, Ki?
Sebab Nyi Gedeng Permoni juga menginginkan kematian bayi yang dikandung oleh Dian itu. Saya tidak kenal siapa itu Ratu Gedeng Permoni. Dan saya juga tidak tahu kenapa Ratu Gedeng Permoni menginginkan kematian bayinya. Yang penting bagi saya, Dian tidak boleh memiliki bayi itu. Atas nama Nyi Ratu Gedeng Permoni, akan aku ambil. Ada dalam perut Dian. Dan akan aku buktikan pada kalian. Dan dapat dilihat di cawan yang sudah aku sediakan. Setuju, Ki. Terserah Ki saja. Yang penting Dian tidak melahirkan bayi itu. Terpasuki Mowobeo. Berapa, Ki? Apa? Berapa? Kamu pikir saya butuh biaya? Hah? Bi, bantu bicara, Bi. Ki, maksud Dan Ayu itu begini, Ki, maksudnya harus diingat. Aku bukan dukun. Dan aku bukan orang pinter yang kerjanya cuma minterin orang. Iya, Ki. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Hah? Kalian harus mendapatkannya dalam 2 atau 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, batal. Begini, Ki. Iya, kami akan dapatkan apa yang Ki Permoni minta. Baiklah. Sekarang kalian pulang. Dan jangan pernah kembali ke sini kalau kalian tidak membawa apa yang aku minta. Iya, Ki. Permisi, Ki. Terima kasih. Iya. Permisi. Bagaimana, Tobi? Main sanggup aja. Emangnya gampang ngambil potongan rambut dan kukunya Dian? Memang susah, Bu. Tapi ada caranya, Bu. Denger, Bi. Sejak Mas Yanto kawin sama Dian, saya nggak pernah ke rumahnya. Nggak akan pernah. Nggak. Bagaimana ya? Saya kan sudah bilang sama Mas Yanto. Mas Yanto boleh menikah dengan Dian. Tapi jangan harap saya mau serumah dengannya. Atau saya mau ke tempat mereka. Tapi demi apa yang diminta Ki Permoni, Ibu harus ke sana. Bagaimana caranya? Pura-pura mengucapkan selamat dan pura-pura ikut gembira atas kehamilan Bu Dian. Ini adalah cara yang paling tepat untuk bertemu Bu Dian, Bu. Ya bisa sih, tapi... Ibu nggak usah khawatir. Saya punya cara yang tak ketara untuk mendapatkan potongan rambut dan kuku Bu Dian. Rumah sudah dekat, Bu. Kita bicarakan di rumah saja. Wah, dingin banget malam ini ya. Iya. Pak Yanto itu orangnya baik ya. Iya. Ada yang datang. Siapa ya? Aneh. Tumben ya, kok Ibu tua datang? Malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Mudah-mudahan Mas Yanto tidak ada ya, Bi? Iya, Bu. Bu tua kesini sama Yubirah, Bu. Bayu kesini. Iya, Bu. Dian? Dian? Iya, Mbak. Ada apa ini, Mbak? Ini, Mbak bawakan kamu jamu-jamuan. Oh iya. Ayo silakan duduk. Ayo duduk. Bi, buatkan minuman ya. Iya, Bu. Ayo silakan duduk, Mbak. Adalah jamu tradisional buat wanita hamil, Bu. Biar ibu dan bayinya sehat. Diminum ya. Dan ada juga parem kocoknya loh. Oh iya. Mas Yantonya mana? Mas Yanto belum pulang. Mungkin sebentar lagi sampai. Iya.
Ada apa ya? Kok ibu tua datang ke sini? Perasaanku jadi nggak enak. Jangan berdampak tuh, Bu. Iya. Makasih ya Mbak Ayu. Tapi kan ini buat... Ayo cepat, Bu. Rambutnya dulu. Iya. Kok pakai potong kuku segala? Ibu? Ibu kenapa, Bu? Bu? Ada apa ini? Nggak apa-apa kok. Kuku-kuku ini akan menjadi kuku runcingku. Dan rambut ini akan menyempurnakan penyamaranku. Kebetulan, malam ini malam Jumat Kliwon. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa malam ini. Kasihan ibu, kalau ternyata ada niat buruk di balik semua yang dilakukan oleh Bu Ayu pada ibu. Aku harus segera masuk. Mudah-mudahan yang kucari sudah tidur. Tugas kita sekarang adalah menunggu dan berdoa agar Ki Permoni segera kembali. Man, bangun, Man. Bangun. Kamu udah bangun belum, Man? Kamu udah bangun belum? Percuma, Man. Kamu tadi tidak melihat itu, Man. Percuma. Orang masih tidur, ada apa? Percuma. Kamu tadi pasti tidak melihat itu, Man. Ceritakan dong, Bang. Apa yang Abang lihat? Sudahlah. Sudah, terusin tidurmu. Aku harus segera masuk. Mudah-mudahan yang aku cari sudah tertidur. Apa ini? Ada apa ya? Aduh, perasaanku kok nggak enak sih. Kamu maunya anak kita laki-laki atau perempuan?
Mas. Suara apa itu? Itu kan suaranya Bi Ijang, Mas. Kamu tunggu sini ya. Mas, hati-hati, Mas. Ya. Kalau rampok gimana? Ada apa, Mas? Pergi! Ya Allah! Jangan! Apa itu, Mas? Dian, cepat masuk dan tutup pintunya. Tolong! Jangan! Jangan! Tidak, lepaskan aku. Kenapa, Ki? Kenapa, Ki? Apa yang terjadi, Ki? Apa benar yang kita lihat di hadapan kita ini adalah kalajengking raksasa? Iya, Pak. Iya. Cukup, Cundomani. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Cundomani, perlihatkan apa yang ada dalam genggaman tanganmu. Potongan kuku dan rambut, Kanjeng Ratu. Kamu tahu ini potongan kuku dan rambut siapa, Yanto Subroto? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Itu potongan kuku dan rambut Budian, Pak. Potongan rambut dan kuku Dian? Iya, Pak. Simpan baik-baik potongan kuku dan rambut ini. Sekarang, temui istrimu, dia sudah menunggumu. Iya, Kanjeng Ratu. Iya. Maafkan Dian, Mas. Maafkan Dian kalau Dian nggak cerita tadi Mbak Ayu kesini. Dan kamu juga tidak cerita kalau Ayu memotong kuku dan rambut kamu. Mas, iya. Bija tadi juga udah menegur Dian dan heran melihat ketidaklaziman ini, Mas. Tapi Dian pikir Dian nggak harus cerita hal ini sama Mas. Terus terang, Dian sama sekali nggak menaruh curiga kalau Mbak Ayu punya rencana jahat pada Dian, Mas. Untung Kanjeng Ratu Kidul menolong kita, Mas. Kalau enggak... Jadi, kamu juga tahu kalau Kanjeng Ratu Kidul yang menolong kita? Iya, Mas. Tapi Dian tetap nggak ngerti. Kenapa Mbak Ayu jadi kayak gitu sama Dian? Aku juga tidak tahu. Kenapa si Ayu jadi begitu? Apa mungkin dia iri? Atau
dia mengetahui sesuatu yang lain. Mbak Yubirah itu sebenarnya dukun, Pak. Apa? Dukun? Iya, Pak. Dia biang keroknya. Dukun apa, Bi? Tidak jelas, Pak. Tapi yang pasti Yubirah dimusuhi banyak orang dan diusir dari desanya. Yubirah! Siapa mereka, Nyi? Yubirah, kau harus bertanggung jawab karena telah memberikan jiwa anak kami kepada iblis sesembahanmu. Bayu, bawa pulang anak Bayu. Jangan percaya pada dukun penganut iblis. Ayo cepat. Ayo, tunggu apa lagi? Tangkap dan hajar dukun itu. Baik, Pak. Ayo kalian semua, tangkap dukun itu. Ayo. Ayo, serang lagi. Ayo. Ayo. Ayo tangkap. Masih belum kapok juga kamu. Masih jadi budak iblis kamu, Nyi Birah. Pergi kamu. Tinggalkan desa ini. Bija, kenapa kamu tidak memberitahu saya dari awal? Kalau Subira itu dukun penganut ilmu hitam. Maafkan saya, Pak. Maaf kalau pemberitahuan saya terlambat. Ya, bagaimanapun juga, besok saya harus ke rumah si Ayu. Saya harus menyadarkan dia kalau selama ini dia sudah terpengaruh dari dukun ilmu hitam itu. Saya juga tidak mengerti, Pak. Tapi kalau Yubirah kembali keluar iblisnya, saya yakin, Pak, Kanjeng Ratu Kidul akan kembali menghajarnya. Ya, itu sih sudah pasti. Bi, itu pasti Mas Yanto, Bi. Iya, Bu. Itu pasti Mas Yanto. Tapi kenapa pagi-pagi sekali ya? Jangan-jangan... Tidak, Bu. Tidak. Ibu jangan khawatir. Bapak dan Ibu Muda tidak akan tahu kalau kejadian semalam karena ulah kita, Bu. Bibira yakin? Tentu saja. Karena tidak ada bukti kalau kita menginginkan bayi dalam perut Budian itu keluar. Tapi kan Ki Permoni kalah, Bi. Ki Permoni meninggal. Jangan-jangan mereka menemukan sesuatu karena kegagalan kita itu. Tidak, Bu. Jangan khawatir. Itu semua tidak akan terjadi, Bu. Aduh, bagaimana ini? Buka, Bi. Buka. Iya. Kenapa lama sekali? Bingung saya datang. Takut kalau saya tanya keterlibatan kalian tentang kejadian semalam. Apa? Ngomong yang benar. Ibu mana? Di dalam, Pak. Awas, minggir. Saya mau lewat. Kenapa saya jadi gugup begini ya? Tenang, Birah. Kenapa harus gugup? Aku ada dalam dirimu. Iya, Nyi Ratu. Iya. Mas, mohon dengar baik-baik, Mas. Saya ke rumah Adrian hanya untuk mengucapkan selamat dan memberikan jamu-jamuan. Gak ada niat sedikit pun untuk... Untuk apa kuku dan rambut itu kamu potong? Kuku dan rambut? Tidak usah mungkir. Justru karena itulah iblis bisa masuk ke rumah saya dan menyerang Dian. Mas pasti salah alamat.
Saya senang kok Dian hamil. Bahagia malah. Iya, seharusnya kamu senang. Kamu gembira karena aku akan memiliki keturunan. Tapi kenapa? Kenapa kamu jadi begini? Perkawinanku dengan dia kan sudah dibicarakan baik-baik sebelumnya. Itu jelas. Karena apa? Karena kamu belum bisa memberikan aku keturunan. Tapi kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Saya sangat menyayangi Mas. Dan juga menyayangi dia. Bukan aku yang menginginkan kematiannya. Lalu siapa yang menginginkan kematiannya? Siapa? Aku yang menginginkannya, Yanto Subroto. Kalau Ratu Kidul merasa berhak dan berkewajiban melindungi bayi itu sampai lahir, maka aku harus membunuh bayi itu. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya sehingga kamu menginginkan kematian anak saya? Aku Gedeng Permoni, Ratu Siluman, Ratu Iblis dari Setro Gondomayit. Kenapa kamu menginginkan kematian bayi saya? Aku ingin dunia tetap kacau. Aku ingin yang jahat semakin jahat, yang kotor semakin kotor. Aku ingin pendosa terus berkembang dan berkembang. Aku ingin neraka dipenuhi dengan para penganutku. Lalu, kenapa kematian anak saya menjadi penting buat kaum kalian? Karena anak yang akan lahir dari rahim istrimu akan menjadi pemimpin yang bersih. Aku tidak ingin ada pemimpin bersih yang muncul di tengah kekacauan yang berhasil aku buat ini. Iblis harus menang. Tidak, iblis tidak akan menang. Lihat ini, lihat sosok iblisku yang asli. Akan ke rumah dia. Akan kubunuh bayi yang ada di perutnya untuk kemenanganku. Selamat tinggal. Jangan, jangan. Mas, Mas, Mas. Kurang ajar Gedeng Permoni. Biar saya saja yang mengejar Gedeng Permoni, Kanjeng Ratu. Izinkan saya dan Kakang Tapak Dento berangkat ke sana, Kanjeng Ratu. Kalau Gedeng Permoni sudah turun tangan sendiri, maka tidak ada salahnya kalau aku juga turun sendiri ke lapangan.
Ibu mana? Pak. Ibu celaka, Pak. 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 Aduh, Jak. Ibu celaka, Pak. Pak, ibu mana? Mana? Ibu dibawa terbang oleh iblis itu, Pak. Itu ke sana, Pak. Iya, Pak. Jadi makhluk iblis itu membawa ibu ke sana? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Saya juga melihatnya. Iblis kurang ajar. Kurang ajar! Siapa? Siapa yang mengganggu kerjaku? Oh, rupanya kamu Ratu Kidul. Iya. Kenapa kamu mengejar aku? Karena aku berkewajiban melindungi cucuku dari seperti kau, Gedeng Permoni. Kurang ajar. Kemudian semuanya sudah selesai dan tidak akan ada lagi iblis yang akan mengganggu ketenangan bayimu. Terima kasih Kanjeng Ratu. Cundomanik? Iya Kanjeng Ratu. Hantarkan Dian pada suaminya. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Mohon pamit Kanjeng Ratu. Salam untuk suamimu Dian. Semoga bayimu akan menjadi pemimpin yang terpilih. Terima kasih Kanjeng Ratu. Dian terbang. Dian terbang. Dian terbang. Dian terbang. Dian. Dian terbang. Dian. 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 Oh.
Dian, bangun Dian. Mas, mimpi Dian sama Mas. Dian mimpi anak kita ini akan jadi pemimpin terpilih. Ya, semoga. Nah, sekarang kamu istirahat ya. Ayo.